Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Apa kabar sahabat aku dimanapun berada? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku ya. Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan citakan ya. Buat sahabat aku dimanapun berada yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Masih bersama Gondes ya, di general reading, pembacaan secara umum ya, energi tarik secara umum. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak, bisa energi kamu totalitas di sini, tetapi bisa juga tidak, bisa separuh-separuh aja, bahkan tidak sama sekali ya. Untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya, video ini dibuat. Kalau buat sahabat aku semua yang tidak ada sama sekali energi di sini, jadikan ini sebagai pembelajaran. Ambil manfaatnya saja ya. Yang tidak bermanfaat dibuang aja. Oke. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ya di dalam hidup ini, langkah dalam hidup ini ya. Dan jangan pernah lupa menggunakan intuisi hati. Intuisi hati itu apa, Des? Bimbingan ilahi. Intuisi hati. Hati kecil tidak akan pernah salah. Ambil saja yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang aja. Dan semua kembali pada kamu, karena hidup itu ada di tangan kamu ya. Tanggung jawab hidup itu ada di tangan kamu. Oke, kita akan mulai. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa dijadikan hiburan, bisa dijadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kamu pasti akan kaget. Orang ini punya rencana yang tak terduga untuk kamu ya, jadi kamu akan terkejut. Orang ini mempunyai rencana yang tak terduga untuk kamu. Ini kita bicara tentang kamu dan dia. Letakkan energi kalian. Kalau tidak ada sama sekali ya yang cocok untuk kamu, artinya ambil pembelajarannya. Kamu berdiri dengan orang yang usianya lebih muda ya. Masih ada keraguan-keraguan di hati dia. Masih ada pemikiran ulang di hati dia tentang perasaan dia ke kamu. Mungkin ini ya, secara ini memang terbukti dia mencintai kamu, menyayangi kamu, bahkan sudah jadian gitu ya, sudah komit gitu. Tetapi dia sendiri merasakan, di perasaan dia sendiri, di pikiran sendiri, di hatinya sendiri, dia masih ragu, apa iya sih? Nah, gitu. Usianya lebih muda dari kamu ya. Kita akan lanjut. Ya, jadi masih ada keraguan, tapi keraguan itu bukan untuk kamu, tapi terhadap dirinya sendiri, tentang perasaannya dia itu ke kamu itu ya, meragu sendiri gitu. Tetapi ya prakteknya enggak sih, cinta gitu. Ada justice, ada penyelesaian akhir di dalam hubungan. Orang ini pernah mempunyai hubungan dengan yang lain, tapi sekarang sudah selesai. Dan alasannya dia kenapa merasa ragu, kok masih ngerasa ragu, belum yakin terhadap perasaan dia sendiri ke kamu, karena dia pernah mengalami sebuah tragedi, yaitu penyelesaian atau kegagalan dalam berhubungan, hubungan rumah tangga atau hubungan pacaran ya, dengan pasangan. Dan dia takut selesai juga, takut terjadi juga seperti ini, makanya dia masih meragu. Jadi intinya dia lagi meyakinkan juga perasaan dia. Dia akan melakukan, atau orang ini nanti akan mempunyai rencana yang tak terduga untuk kamu. Ada kesedihan, ada rasa patah hati. Terasa itu setiap kali dia merasa meragu. Ya, rasa ini dia rasakan saat dia memang betul-betul dalam ragu gitu. Ya biasanya tuh ya nggak biasa, santai gitu, tapi kadang-kadang tuh terlintas lewat dan dia merenung kayak gitu-gitu. Terus kemudian ngerasa kejadian ini sangat sedih gitu, karena dia pastinya teringat oleh masa lalu juga kan, seperti itu. Kamu
pasti akan kaget atau terkejut. Orang ini punya rencana yang tak terduga untuk kamu. Orang ini pernah mengalami sebuah masa lalu, sebuah kegagalan ya, kalau sudah meninggalkan atau ditinggalkan atau terpisah dengan pasangan itu, maksudnya sebuah kegagalan dalam hubungan. Dan dia sempat mengalami sebuah patah hati, mengalami sakit hati, sedih hati. Ya, kenapa dia ngerasa ragu? Ya, karena peristiwa-peristiwa. Kenapa dia ngerasa ragu? Karena peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ya, ada peristiwa masa lalu yang membuat dia itu ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu. Bukan perasaan secara ini ya, kalau dia tuh yakin, kadang-kadang yakin hatinya dia tuh mencintai kamu karena kamu memang sosok yang perhatian, sosok yang penuh kasih sayang. Tetapi terkadang itu masa lalu dia itu masuk ke dalam pikiran dia, dimana dia ngerasa ragu-ragu apakah iya. Artinya dia masih mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu, dan mungkin ini sangat-sangat melukai hati dia ya. Seperti ini contohnya, mungkin dia pernah mencintai seseorang yang begitu tulus, ibaratnya perjuangannya besar gitu ya, tetapi dia dikhianati, itu ditinggalin saja dan mendapatkan yang lain seperti itu. Itu adalah sebuah kegagalan menurut dia, dan termasuk memang dihubungkan kan seperti itu, masuknya kegagalan ya, dan dia merasa trauma sekali. Dan saat dia pertemukan dengan kamu, dia ngerasa cinta sama kamu gitu loh, sayang sama kamu karena kamu butuh penuh perhatian, dan dia penuh kasih kamu sama dia tuh penuh kasih sayang gitu. Ngomongnya belepot, maaf. Kamu ngerasa dia tuh sayang sama kamu gitu loh. Tapi kenapa terkadang kamu tuh ngerasa ada sebuah perasaan yang aneh yang kadang mengganggu pikiran kamu, ini orang benar atau tidak. Soalnya kadang-kadang itu kamu yang lebih banyak nge-WA dulu gitu loh, tapi dia selalu bilang sayang. Kalau kamu bilang love you, dia juga jawabnya love you gitu, love you too gitu. Cuman dia terkadang itu bener-bener kalau lagi moodnya bagus itu yang nge-WA duluan, dia romantis ya, sayang gitu. Tetapi kalau kebanyakan kamu kalau yang nggak ngubungin dulu, dia itu terkadang tuh flat aja gitu. Bukan karena dia nggak cinta, tapi dia lagi dalam masuk ke fase meyakinkan diri sendiri. Dia manusia biasa yang punya perasaan ya seperti kita, sama aja, butuh disayang, butuh dicinta. Tapi masa lalu dia itu lebih berat. Mungkin ini bisa terbolak-balik ya, ini bisa masalah kamu atau masalah dia, letakkan energi kalian. Tetapi jujur dia ingin membuka lembaran baru bersama kamu. Ya caranya bagaimana? Ingin melupakan masa lalu yang memang betul-betul notabene pahit sekali, tetapi belum bisa, terkadang trauma, takut. Jadinya kayak takut nanti jangan-jangan udah cinta sama kamu, sayang sama kamu, tulus, terus tak tinggalin kayak gitu-gitu loh, paham ya? Oke. Ya, dia berani melangkah ke depan atau kayak bertanggung jawab gitu ya, dia ingin bertanggung jawab gitu. Mungkin kemarin dia ditinggalin karena finansialnya nol gitu ya, terpuruk kali ya. Kan kadang-kadang cinta itu juga apa ya, cinta itu tidak sebatas cinta saja. Cinta kalau menurut Gondes, bukan Gondes ngajari materialistis ya, cinta itu bisa dibina berdua dan bisa mewujudkan cita-cita. Tetapi kalau ya kebanyakan kita sebagai feminim itu, uang itu inti ya. Selain cinta itu dari di luar itu kan pelengkapnya adalah uang, dan tanpa dilengkapi uang itu biasanya itu ya buat apa jalin hubungan ya, cuman gini-gini aja, nggak ada perkembangan apa. Nikah juga pakai uang. Nah seperti itu. Nah ini kayaknya seperti itu, dia ditinggalkan oleh pasangan. Kalau sama istrinya ya penghasilan nggak ada, pas-pasan, sedang teman-teman si istri ini banyak yang sosialita kayak gitu, nggak kuat loh mentalnya kalau nggak benar-benar sebagai istri yang setia. Atau kalau pacaran ya cuman begini-begini aja, cuman minum kopi,
Jalan-jalan itu tujuannya cuman minum kopi pinggir jalan. Itu sebetulnya indah sih, indah ya, indah. Tapi berjalan berapa tahun gitu dulu, berjalan berapa tahun nggak dibeliin apa-apa. Cuma minum kopi aja, kadang-kadang kamu yang bayar. Masya Allah. Ini yang ingin dia lakukan. Tidak sebatas kesenangan dunia doang, tetapi ada potensi untuk menikah karena kesamaan iman kalian juga. Mungkin kamu imannya lebih kuat juga. Ya. Ada potensi untuk mengajak menikah di sini. Ya. Awalnya mungkin memang suka. Suka aja, sebatas suka, sebatas cinta, sebatas apa kalian ini ya, boleh jujur boleh tidak. Ini ada yang sudah melakukan bla bla bla. Jadinya cintanya itu dimulai dari suka sama suka, cacatan, likes dulu ya, likes dulu, apa subscribe dulu lah. Terus kemudian telepon, ya, tukar-tukar nomor HP dulu, telepon. Habis itu intens, ketemu deh. Terlihatnya di sini boleh jujur boleh tidak. Buat yang sudah ngejalanin ya monggo aja, jujur boleh enggak ya. Boleh jujur boleh tidak. Ada yang sudah melakukan hubungan ini jauh. Ya, ini kayaknya kalian berdiri dengan single parent atau dengan sosok yang memang pernah terhubung dengan wanita lain. Ya memang sudah dia sini loh, di sini. Iya gitu. Ya, awalnya suka sama suka. Ini hubungan seperti ini, temenan terus suka sama suka, kemudian jauh ya, melakukan hal-hal yang belum diizinkan agama. Ini sepertinya seperti itu ya, karena itu. Tetapi boleh jujur boleh tidak ya, manusiawi, tetapi ya memang tidak dibenarkan gitu ya. Kemudian rasa itu berkembang karena ngelihat kamu yang baik, kamu yang pintar, kamu yang cantik, kamu yang peduli, kamu yang penuh perhatian ya, kamu yang pintar pastinya dan bijaksana ya. Ada kekuatan alam membantu di dalam hubungan ini menjadi sebuah perasaan, sebuah perasaan cinta ya. Dari perasaan cuman berteman saja, suka sama suka, bertemu, kemudian ada yang sebagian melakukan hal seperti itu, tapi tidak semua ya. Yang lakuin jujur aja nggak apa-apa, Pendes nggak marah. Tapi menjadi sebuah ketulusan cinta. Witeng tresno jalaran saka kulino orang ini, tetapi dia masih meragu. Ini yang membuat dia itu cinta tulus sama kamu, tetapi kenapa dia ragu-ragu terhadap perasaannya sendiri, karena dia mempunyai latar belakang yang membuat dia trauma. Jadi kayak nggak terduga gitu ya. Kamu kemarin juga nggak nyangka kalau ternyata dia juga punya rasa yang sama seperti kamu, yaitu ketulusan cinta ya. Berkali-kali mungkin dia bilang nggak suka sama kamu, hanya sebatas teman gitu, hanya sebatas TTM gitu ya menurut dia. Menurut kamu merasakan seperti di chat juga nggak terlalu respon cepat, tapi kadang-kadang memang cepat sih. Cuman mungkin karena ya ini orangnya kan mood-moodan ya. Dia pernah mengalami kekecewaan cinta karena finansial ya sama kekasihnya. Dan saat ini dia menjalin hubungan sama kamu juga dalam posisi yang sama seperti kemarin, nggak ada uang, sama seperti yang dengan orang masa lalunya, nggak ada uang, ekonominya terpuruk terus, jadi kayak pas-pasan gitu. Makanya dia meragu, takut ditinggalkan, karena menurut dia wanita itu sama gitu. Uang itu nomor satu. Jujur nggak kamu? Kalau jujur iya gitu aja jawabnya. Iya, memang uang nomor satu. Beli bedak nggak pakai uang, pakai uang. Nanti kamu nggak cantik, dia pindah hati karena uang. Kayak semua serba uang, walaupun tidak banyak tetapi selalu mengalir, itu sebuah kebahagiaan. Nah, ini yang dia takutkan.
Saat ini dia pas mendekati kamu atau pas dalam hubungan ini dalam kondisi yang sama, terpuruk. Ibaratnya mau makan sendiri aja nggak sanggup, apalagi buat jajan ini kamu, ya. Dan mungkin ini berasa oleh kamu. Ini ada sebuah ketulusan yang meledak. Kamu nggak nyangka ya, pasti nggak nyangka, pasti kamu kaget. Ternyata di tebar kartunya ada ketulusan. Bahkan dia sangat sayang sama kamu. Tapi sayangnya dia terpuruk ekonominya. Jangan menjadi sesuatu yang membuat kamu salah ya. Maksudnya Pandes, jangan sampai kamu mencintai orang yang salah. Tapi kan di sini ada ketulusan. Nah ini yang menjadi kunci. Mungkin memang dia nggak ada gitu loh. Bukan memanfaatkan kamu kalau nanti dia pinjam uang sama kamu atau minta dibantu. Tapi memang benar-benar nggak ada. Memang tidak ada buat nyambung hidup. Seperti itu sih. Ya kita bikinnya yang pahit-pahit aja dong. Posisinya dia nggak ada uang. Nggak ada uang itu enak nggak sih? Nggak enak. Kata orang siapa nggak punya duit kok enak? Nggak usah kerja. Berarti kalau enak nggak ada uang itu kan berarti nggak usah kerja, nggak masalah gitu loh. Tapi kan kita kerja karena kita butuh duit. Kita nggak, kamu komen ya, ngerasa enak nggak kalau nggak punya uang? Nggak enak, karena uang itu alat untuk kita maju, ya kan. Zamannya Rasul juga berjihad atau mendakwahkan agama juga menggunakan materi ya, yang dibantu oleh istri setia ya, Kanjeng Siti Khadijah. Ya kita bicara tentang sedikit ya tentang bagaimana sih pentingnya uang. Ya Rasul juga pernah bersabda kalau uang itu penting. Untuk ibadah memerlukan uang, untuk beramal memerlukan uang, untuk berjihad memerlukan uang. Karena uang itu tidak di barisan nomor 1 tetapi penting. Karena kalau nggak ada uang semuanya akan berantakan, apalagi di zaman semodern ini. Gitu. Jadi sampai waktu itu Kanjeng Siti Khadijah dengan senang hati ya, dengan keikhlasannya mendampingi Kanjeng Rasul berdakwah, menyebarkan agama Islam. Karena Kanjeng Siti Khadijah ini betul-betul menjadi istri yang mendampinginya dari nol saat dakwah ya. Ya. Dan kemudian ta'ayal harta atau kekayaan Kanjeng Siti pun nyaris habis ya, memang sudah habis ya, tapi Kanjeng Siti ikhlas. Nah ini kita sebagai wanita, ini cuma perumpamaan bahwa betapa pentingnya uang untuk kehidupan, apalagi kehidupan sekarang. Jadi kita harus rajin-rajin bekerja, jangan mencari yang instan-instan ya sahabat aku ya. Jadi kita harus bekerja keras, intinya semangat, bahwa kata Gondes uang itu tidak apa ya namanya, bukan nomor 1 tetapi barisan nomor 2, tetapi juga harus diutamakan. Makan pakai uang ya, tidur ngontrak pakai uang, mau jalan-jalan pakai uang, mau beramal membantu membangun masjid pakai uang, membantu orang yang belum bisa makan karena keadaan juga harus pakai uang, ya kan. Jadi kalau pacarnya ndak ada uang, tetap cinta kamu ya, tetap boleh ya. Tapi jangan sampai salah jatuh cinta pada orang yang salah. Maksudnya kalau memang kayak ini kan benar-benar dia terpuruk, nggak ada uang. Ibaratnya hidup di rantau gitu. Mau makan pun, mau ngontrak pun nggak ada uang. Sedang dia belum ada penghasilan atau memang sudah bekerja keras tapi belum bisa menghasilkan, kayak gitu. Ada cuma cukuplah ibaratnya seminggu 50.000 gitu, makanya dia ragu gitu. Tapi di sini dia melakukan sebuah pembuktian dari perasaan kamu yang baik itu. Seseorang kamu itu menurut dia baik ya, baik, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Dia, ini adalah hubungan kamu dengan dia.
saling. Nah ini yang dimulai dari kamu mencintai dia, menyayangi dia, perhatian sama dia, dan dia menanggapinya walaupun di sini ragu ya. Ini ragu itu sebetulnya di saat dia dalam keadaan sendiri, dia merasa apakah dia sudah benar mencintai kamu dalam keadaan seperti ini. Jadi yang kamu harus tahu ya, Gondes tegaskan di sini orang ini terpuruk bukan memanfaatkan kamu ya. Nanti kalau pinjam uang sama kamu atau minta uang sama kamu bukan karena memanfaatkan perasaan kamu untuk sesuatu tujuan dia, tidak, tetapi memang dalam keadaan terpuruk dan dia ada rasa takut seperti dulu bersama orang pertama pernah ditinggal karena keterpurukan. Mungkin kamu sebelum menonton video ini mungkin kamu kepikiran, ini untuk readingan spesial ya buat orang yang memang betul-betul terpuruk, bukan memanipulasi. Letakkan energi kalian ya. Mungkin dia sering marah, mungkin dia sering kurang pede, kurang mood, akhirnya keluarnya kan kadang-kadang cuek, kadang-kadang di WA nggak cepet balas. Itu karena bukan karena nggak sayang sama kamu, memang karena dia bingung ya, kondisi ekonomi dia itu. Jadi difokuskan ke perbaikan ekonomi dia tuh, lebih tepatnya seperti itu. Jadi dia lebih fokus ke pekerjaan atau ke ekonomi gitu ya. Dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Kenapa? Karena dia tidak ingin melibatkan kamu di dalam kesedihannya, di dalam keterpurukannya. Dia ingin membahagiakan kamu. Jadi kamu jangan salah paham seandainya kamu WA nggak dibalas atau kadang-kadang dia nelpon kemudian meledak-ledak karena membaca WA kamu yang ini itu ya, seperti itu. Yang isinya tuh membuat dia tambah bingung. Nah, kalau kamu sayang sama dia, support dia. Ya, biarkan dia tenang dulu, fokus dulu pada perbaikan finansial. Ya. Ya, kalau kalian jauh tapi nanti kalian ini tidak ada bisa kata terputus, akan terhubung kembali. Kalaupun kamu ngejauh misalkan, ya udahlah bikin sakit hati, dianya ini sama aku cuek sama aku, jangan dianggap hati ya. Kamu boleh mundur, tetapi suatu saat nanti kamu akan dikembalikan. Ini adalah alam semesta yang akan menyatukan. Saat ini dia lebih fokus pada finansial. Kenapa? Karena ingin melakukan pembuktian yang tak terduga bahwa dia itu mencintai kamu setulus hati seperti kamu mencintai dia, tetapi dia butuh waktu untuk memperbaiki keadaan ekonominya, untuk memperbaiki keadaan sosialnya, seperti itu. Dan ini akan dilakukan pembuktian untuk kamu. Kamu jangan takut untuk terpisah selamanya, karena di sini kalaupun kamu nanti agak berjauhan karena komunikasi mungkin agak tidak intens seperti kemarin-kemarin, akan kembali oleh alam semesta, akan dikembalikan kembali. Karena di sini intinya kalian saling mencintai. Begitu. Kita akan lihat lagi. Inilah sebuah kebahagiaan. Seandainya nanti bisa bersama kamu lagi dan dia bisa melakukan pembuktian perbaikan ekonomi, perbaikan sosial dia, ya kemudian dia akan datang ke kamu melakukan sebuah pembuktian di level yang lebih tinggi tentang hubungan, yaitu potensi menikah. Ya, jadi ini hubungan putus nyambung, sekalipun udah putus 6 bulan nanti akan nyambung lagi gitu. Paten ya Des. Ya tergantung kamu. Kalau kamu memang sudah lelah dan nggak mau ya bisa jadi putus, nggak bersambung lagi gitu ya. Inilah keputusan dia, keputusan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga untuk kamu, yaitu keinginan menikahi kamu. Awalnya dia keinginan menegaskan hatinya sendiri bahwa kamu ingin selalu bersama dia, ingin selalu bersama kamu, menegaskan bahwa dia harus perbaiki keterpurukan ekonominya ya. Jadi nanti kalau dia pinjam uang itu bukan berarti dia memanfaatkan kamu, memang dia dalam keadaan terpuruk ya. Dan kemudian setelah perbaikan ekonomi baik ya, ini nggak berlaku cuma sehari 2 hari. Namanya orang memperbaiki keterpurukan itu dari nol lagi, itu kan bisa makan setengah tahun 2 tahun gitu. Tapi kalau kamu masih setia sama dia akan balik sama kamu. Alam semesta menjanjikan di sini, dimana nanti akan bertemu kembali sekalipun kamu nanti sudah menikah duluan, suatu saat akan dipertemukan. Ini adalah janji dia mempunyai keinginan seperti itu, melakukan sebuah pembuktian. Dan ini adalah alam kayak memateri kamu, karena ada magician, ada alam, dan membuka lembaran
baru gitu. Jadi intinya gimana Des? Ya dia ingin membuat bahagia kamu. Jadi dia akan fokus dulu pada keterpurukan, karena dia ingin melepaskan kata ragu-ragu itu menjadi sebuah pembuktian bahwa dia ragu-ragunya itu salah, dan dia ingin memperbaiki masa depannya bersama kamu sebagai bentuk tanggung jawab dalam hubungan, dan dia menginginkan suatu saat nanti bisa bersama kamu melakukan pembuktian. Jadi intinya gini nih tebaran kartu ini, tunggulah aku gitu ya, tunggulah aku gitu. Kalaupun kamu nanti pergi menikah dulu karena kalian udah seperti layaknya udah kayak kamu sendiri nih, menurut perasaan kamu kayak dia udah nggak sayang, udah kayak masing-masing, itu bukan. Tapi dia masih ada di pikiran dia, terpatah di pikiran dia bahwa dia ingin menikahi kamu, yaitu sebuah ketulusan. Tetapi ini tidak dalam waktu pendek. Jadi kamu bisa menikah dulu kalau kamu memang pengen menikah, karena kamu juga bimbang terhadap dia. Menikahlah, tapi suatu saat alam semesta menjanjikan kalian akan bertemu, seperti itu ya. Kita akan lihat penegasannya. Fokus ya. Berusaha, dia kayak lagi berjuang untuk perbaikan ekonomi, untuk melawan keraguan-raguannya, dan untuk menikahi kamu. Jadi bentuk pembuktian. Dia berjuang. Proses, baru dalam tahapan proses. Ya, dia tahapan proses perbaikan. Berusaha, dia lagi berusaha. Dengan bekerja keras, tetapi kesetiaan selalu terpatri di hatinya untuk cinta ke kamu ya. Paham ya, Gendes bicara ya. Ya, sudah dia awalin. Udah mulai diawalin sebetulnya ini ya. Perasaan cintanya tetap bersama kamu dan meletakkan hatinya untuk kamu ya, dan semua diawalin dari hati ya, dimana dia mempunyai harapan besar untuk hubungan ini gitu. Jadi kalau aku menikah dulu nggak apa-apa ya Des, nikah aja dulu nggak apa-apa. Dia tetap akan stay menunggu kamu dengan usahanya, karena kamu terlalu baik buat dia, seperti itu. Dia akan selalu ada untuk kamu. Kalau kamu udah capek cari nyaman dulu, sudah cari nyaman kamu kok nggak dapat kenyamanan dari yang lain, dia siap tetap ada untuk kamu. So sweet ya Des. Iya, bener nggak sih Des? Coba nanti ya. Ini ekonominya tetap terpuruk, makanya dia berusaha untuk memperbaiki proses, bekerja keras, tapi dia tetap pegang teguh dengan komitmen ingin selalu bersama kamu ya, dan sudah diawalin ya mulai dari hati, dan dia akan selalu menjaga hati. Jadinya harus hati-hati dia menjaga hatinya untuk kamu ya, dan dia penuh harapan dalam hubungan ini. Kalau kamu diam-diam nikah gitu, aku diam-diam nikah, ya nggak apa-apa, dia mah nggak akan marah. Nah, ini adalah ekonomi dia terpuruk, maka dia akan melakukan satu hal yang tak terduga, yaitu melakukan sebuah pembuktian, tapi dengan rute ya agak lama, tidak langsung begitu aja. Dia harus berbagi ekonomi dulu, dan dia akan selalu perhatian sama kamu, sayang sama kamu, dan setia sama kamu. Kendati kamu gak setia, tapi itu adalah sebagai janji dia terhadap dirinya sendiri dan terhadap alam semesta. Di sini alam semesta tetap akan menyatukan kamu ya. Lama nggak sih Des? Pasti lama lah, mungkin sampai tahun 2027. Lama ya Des? Ya maksimal segitu. Ditawar. Kamu pasti akan kaget atau terkejut, orang ini punya rencana tak terduga untuk. Iya, mungkin kamu merasa nggak yakin, nggak
percaya karena kamu selama ini ngerasa dia marah terus sama kamu, terkadang dia cuek, terkadang dia nggak peduli. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu untuk kamu kedepannya mencintai kamu, tapi suatu saat dia ingin melakukan pembuktian. Saat ini mungkin dia dalam keadaan tidak baik-baik saja tentang ekonomi, ya, karena hidup kan penuh perjuangan dan dia sudah berjuang untuk bisa memenuhi apa yang dinamakan tanggung jawab, tetapi ternyata di orang masa lalu dia ditinggalkan karena keterpurukan ekonomi dan dia takut terulang, makanya dia saat ini dia mungkin jawab WA kamu juga nggak terlalu banyak, paling seperlunya aja atau ya seperlunya aja gitu, karena dia lebih fokus ingin mengejar keterpurukan itu agar menjadi lebih baik ya, tapi lagi proses dan suatu saat nanti ingin melakukan pembuktian, saatnya tiba akan datang ke kamu untuk menikahi kamu. Mungkin kalian udah punya planning mau menikah gitu ya, tapi namanya manusia berencana, Allah yang menentukan gitu kan. Terkadang di luar perhitungan kita gitu, sepertinya kita akan baik-baik saja, ternyata tidak. Jadi cintailah dia karena Allah. Kalau terjadi seperti ini misalkan ada keterpurukan, tiba-tiba hubungan jadi cool des, jadi dingin atau selalu ada pertengkaran, artinya memang itulah rute kalian, dan cintailah dia karena Allah agar kamu menjadi lebih ikhlas, bisa menerima dia apa adanya, bukan menerima dia ada apa-apanya, tetapi menerima dia apa adanya, ya, seperti itu. Gimana? Dahsyat kan, kamu dapat bocoran nih dari tebaran kartunya. Di sini ada energi Virgo, ada energi Capricorn, ada energi Scorpio, juga ada energi Gemini, juga ada energi Cancer, ada juga energi ya Capricorn kuat sekali. Kemudian ada energi Virgo kuat juga ya. Udah semua sudah disebutkan semua di sini ya. Ya. Ada Gemini, ada Gemini, ada Virgo, ada Scorpio, juga ada Cancer ya. Seperti itu. Ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran kamu untuk lebih giat bekerja, kamu bisa lebih setia, atau bisa memegang komitmen, bahwa komitmen itu terutama komitmen pernikahan, menurut dia itu kan pernikahan itu bukan main-main sehari dua hari seperti pacaran yang sewaktu-waktu bisa putus. Dia tidak mau seperti itu dan tidak mau terulang, makanya dia ingin mempersiapkan diri. Dia tidak mau melibatkan kamu dalam kesulitannya. Tapi mungkin kalau kamu sayang sama dia, kamu suka transfer uang, ya nggak apa-apa, tapi seperlunya aja, karena orang ini lagi betul-betul terpuruk, bukan memanfaatkan kamu, tapi memang betul-betul keadaan terpuruk gitu ya. Kalau kamu ngasih ya ngasih aja, tapi sewajarnya aja ya. Oke, karena aku akan shuffle pesan untuk kamu. Satu, dua, tambah 5 ya, 3, 4 dan 5. Kita ambil 5 sesuai dengan tebaran kartunya. Kamu pasti akan kaget atau terkejut ya, orang ini punya rencana tak terduga untuk kamu. Kosong ya, pesan pertama kosong. Kita akan lihat pesan yang kedua. Berlabuh dengan satu hati. Nah, seperti dia itu kan tersiratnya tadi di tebaran kartu, Gondes melihat orang ini hanya ingin berlabuh pada kamu saja, pada satu hati.
Nah, dia sudah mengalami kekecewaan di masa lalu kan, dia kayak membuat dirinya itu mendoktrin diri sendiri untuk tetap setia. Jangan mengeluh, karena mengeluh hanya membuat kita lemah. Bersyukurlah dalam setiap keadaan. Pasti bersyukur itu wajib, agar kita dilimpahkan. Kalau kita dikasih nggak terima kasih, itu namanya nggak tahu diri. Ya enggak sih? Iya. Paham nggak? Melangkah dengan pasti, tatap dan songsong masa depanmu. Matahari atau harapan menunggu kamu. Ya, ini nih. Kalau kamu cinta sama dia, ini harapan kamu. Ini matahari kamu. Betul nggak? Aku mau nikah dulu ya, monggo nikah aja dulu, nggak apa-apa. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Yang kelima, ya, yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Apa yang kamu pinta, seandainya masuk akal dan kamu yakin, akan diberikan. Tapi kalau kamu gak yakin, bagaimana Allah mau yakin memberikan kepada kamu? Intinya yakin, berdoa, yakin, dan berusaha. Semua akan berjalan beriringan dan akan membuahkan hasil. Seperti itu, ya. Oke, pesan Gondes, cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah atau Tuhanmu. Kenapa? Jangan mencintai apapun karena pengertian kamu sendiri. Karena segala sesuatu itu kuasa Allah. Kamu berusaha cinta, dia cinta, kamu cinta. Hari ini dia cinta, besok pagi bisa saja tidak. Semua adalah kuasa Allah, karena Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati manusia. Itu keyakinan yang pertama, betapa Allah itu maha kuasa. Kita harus yakin dan kita harus percaya, ya, bahwa kehendaknya itu dahsyat. Seperti itu. Yang terbaik. Jadinya ikhlas kalau kita mencintai apa yang ada di dunia ini karena Allah, termasuk hubungan ini. Dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukurlah dalam segala keadaan, sehingga Allah akan merasa bahagia. Kenapa? Karena orang yang suka bersyukur akan diberikan kelebihan atau akan diberikan lebih insya Allah. Tapi jangan pernah berharap untuk dilebihkan, ya. Kamu mintanya 5, tapi insya Allah sama Allah dikasih 10. Kamu karena masuk kategori orang yang bersyukur, lebih bersyukur lagi. Seperti itu, ya. Oke. Semua sudah Gondes sampaikan, ya. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap jadi orang baik. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah lelah jadi orang baik, ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes Mendestara tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Bye.